Konsep Dasar Psikologi Fikwa Parsi, Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Dakwah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Dakwah. Yang pertama adalah pengertian psikologi dakwah. Pengertian psikologi dakwah itu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan dakwah. Adapun pengertian psikologi ini ditinjau dari segi bahasa dan juga segi istilah. Yang pertama adalah pengertian psikologi dari segi bahasa. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psi dan logos. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti visi berarti jiwa dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Kemudian yang kedua, dari segi istilah ini, pengertian psikologi didefinisikan oleh beberapa ahli. Dalam hal ini kami mengambil 4 ahli yang mengungkapkan tentang pengertian psikologi dakwah. Yang pertama adalah Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfeld. Menurut beliau, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia. Kemudian, yang kedua adalah menurut Dagir. Menurut Dagir, psikologi itu adalah membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian, yang ketiga, menurut H.M. Arifin. Menurut H.M. Arifin ini, psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia. Kemudian yang keempat, menurut John C. Rousse, mendefinisikan psikologi itu sebagai ilmu tentang aktivitas perilaku dan mental. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa, meliputi tingkah laku, kemudian mental, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengertian dakwah. Pengertian dakwah ini juga ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan juga dari yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa ini, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Nah, dari segi bahasa ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dakwah adalah kegiatan menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kemudian yang kedua, pengertian dakwah dari segi istilah. Seperti halnya pengertian psikologi dari segi istilah yang didefinisikan oleh beberapa ahli, pengertian dakwah secara istilah ini juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Dalam hal ini kami mengambil 3 ahli. Yang pertama itu adalah Abu Bakar Zakaria. Menurut Abu Bakar Zakaria ini, dakwah sebagai kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia apa yang bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan mereka.
Maksudnya adalah dakwah ini mengajarkan kepada manusia apa yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ini, dakwah adalah seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari Hamzah Yakub. Menurut Hamzah Yakub ini, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dari berbagai definisi di atas, para ulama itu sepakat bahwa dakwah adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mempraktikkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, dakwah adalah berupa ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan tingkah laku yang telah direncanakan secara sadar untuk mempengaruhi seseorang atau banyak orang. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyeru dan mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala serta mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari kedua pengertian tersebut, pengertian dakwah dan juga pengertian psikologi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan psikologi dakwah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengamalan ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat. Nah, psikologi dakwah ini penting diketahui karena untuk mengetahui kondisi jiwa dari mad'u dan dai ketika melaksanakan kegiatan dakwah, sehingga dengan mengetahui psikologi dakwah ini akan memperlancar dan juga mempermudah tercapainya tujuan dalam kegiatan dakwah. Yang kedua itu adalah tentang objek pembahasan psikologi dakwah. Sebagaimana umumnya ilmu pengetahuannya lain, objek pembahasan psikologi dakwah ini juga ada dua. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Adapun objek material psikologi dakwah itu adalah manusia sebagai objek psikologi dan sebagai sasaran dakwah. Kemudian objek formalnya itu adalah segala hidup kejiwaan atau tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses dakwah. Dalam hal ini adalah mad'u dan juga dai. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari psikologi dakwah. Yang pertama, tujuan psikologi dakwah. Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Tujuan dakwah menurut Ansumni Syukir, tujuan dakwah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tujuan umum dakwah. Tujuan umum dakwah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Yang kedua, tujuan khusus dakwah. Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan sebagai perincian daripada tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui kemana arahnya ataupun jenis kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara bagaimana dan sebagainya secara terperinci. Tujuan khusus dakwah adalah yang pertama, mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membina mental agama bagi kaum yang masih mu'alaf. Mu'alaf artinya bagi mereka-mereka yang masih mengkhawatirkan tentang keislaman dan keimanannya.
Yang kedua, manfaat psikologi dakwah. Bahwa mempelajari psikologi dakwah adalah yang pertama, untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemanapun jiwa sebagai sarana untuk mengenali tingkah laku manusia atau anak. Dan terakhir, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Baik, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya Evi Nur Aziza akan menjelaskan tentang pendekatan dan pusat perhatian dalam psikologi dakwah. Adapun pendekatan dalam psikologi pendidikan, yang pertama pendekatan pendidikan. Sejak manusia melalui kehidupan dalam masyarakat, sejak itu pula terjadilah proses pematangan dan pendewasaan melalui pendidikan. Penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam merupakan salah satu aspek dari sikap batin yang berkembang dalam pribadi manusia secara bertahap sejalan dengan tingkat dan kematangan dan kedewasaan manusia. Manusia sebagai homo education memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan diri sebagai titik optimal melalui usaha pendidikan. Melalui latar belakang pendidikan suatu masyarakat sangat penting sebelum melakukan dakwah, maka objek dakwah, tujuan dakwah bisa ditetapkan dan materi dakwah dapat dirumuskan serta strategi dakwah dapat didesain. Hal ini penting agar di dalam pelaksanaan dakwah dapat tercapai sasaran. Selanjutnya, pendekatan psikologi. Dalam proses dakwah diperlukan pengetahuan dai tentang kondisi psikologi madu agar tujuan dakwah bisa efektif. Psikologi dakwah berusaha menganalisis gejala-gejala kejiwaan, yang mana setiap madu memiliki gejala-gejala kejiwaan yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukannya psikologi untuk dapat mengetahui gejala-gejala kejiwaan tersebut. Selanjutnya, pendekatan komunikasi. Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, di mana seseorang atau kelompok dai mengkomunikasikan pesan kepada madu. Jadi, pendekatan komunikasi adalah bentuk pendekatan yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi atau ajaran-ajaran agama kepada madu. Selanjutnya, pusat perhatian psikologi dakwah. Adapun pusat perhatian dalam psikologi dakwah adalah tingkah laku manusia. Mengetahui hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mendalami dan memahami agar tingkah laku manusia melalui latar belakang psikologi. Selain tingkah laku dari madu, juga terdapat pusat perhatian lain dari psikologi terhadap proses dakwah, yaitu yang pertama, analisa terhadap seluruh komponen yang terlibat dalam proses dakwah. Yang kedua, bagaimana dakwah menjadi stimulus yang menjadi respon madu. Yang ketiga, bagaimana proses penerimaan pesan dakwah oleh madu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Terus yang keempat, bagaimana dakwah dapat dilakukan secara persuasif, yaitu proses mengetahui dan mengendalikan perilaku madu dengan pendekatan psikologi atau menggunakan cara berpikir dan cara merasa madu. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.